Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Devi Setiawan. Di video kali ini kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua, subtema 1 tema 8. Sebelum belajar, kita doa terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran 2. Kalian buka buku tema kalian, pembelajaran 2 subtema 1 tema 8 ya. Nanti akan ketemu dengan lagu daerah Yamko Rambe Yamko. Lagu Yamko Rambe Yamko ini lagu yang berasal dari daerah Papua. Nada dasar dari lagu ini adalah C sama dengan Do dengan birama 4/4. Artinya apa? Terdapat 4 ketukan. Tiap ketukan bernilai 1/4. Lagu Yamko Rambe Yamko ini sudah pernah kita nyanyikan di dalam kelas ya. Nah, ini kemudian di bawahnya lagi, apa itu tempo? Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan, titik sampai sini ya. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, ada tempo cepat, sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Contoh lagu yang menggambarkan keriangan biasa menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Nah, sementara itu tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah yang sesuai dengan notasi lagu. Nah, ini ya, ada do re mi fa sol la si do, ada dibagi menjadi 3 bagian. Do re mi fa sol la si do dengan notasi titik berada di bawah angka, itu menandakan bahwa lagu tersebut menandakan tempo rendah, sedangkan do re mi fa sol la si do yang tidak ada titiknya itu menyatakan nadanya itu sedang. Sedangkan do re mi fa sol la si do yang di atasnya ada titik itu berarti merupakan nada tinggi ya. Nah, ini kemudian kita lanjutkan ke bawah. Ini enggak usah kita ini ya, judul teks bacaan Kasuari dan Dara Mahkota. Ini juga termasuk cerita fiksi yang kemarin sudah kita terangkan. Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat-buat oleh pengarang berdasarkan khayalan ataupun imajinasi. Seperti cerita kemarin Asal Mula Telaga Warna, itu sama-sama cerita fiksi. Kemudian di bawahnya nanti kita akan berdiskusi. Carilah informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi berikut. Cerita jenaka adalah contohnya, mite adalah contohnya, fabel adalah ada contohnya, legenda apa, sage apa, cerpen apa, novel apa, nanti akan kita perlihatkan. Nah, ini dia lagu Yamko Rambe Yamko. Ini ya, lagu Yamko Rambe Yamko ini punya nada dasar C sama dengan Do. Biramanya 4/4, artinya dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Dinyanyikan dengan penuh semangat. Di sini pada
Pada notasi angka lagu Yamko Rambe Yamko menggunakan nada tinggi dan nada sedang. Nada rendah tidak digunakan dalam notasi Yamko Rambe Yamko. Lagu Yamko Rambe Yamko daerah asalnya adalah Papua. Makna lagu Yamko Rambe Yamko ini adalah lagu yang bertemakan peperangan. Lalu ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri. Pelantun lagu ini menjadi bunga bangsa atau pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Nah, ini dia, ada beberapa jenis cerita fiksi. Di antaranya sebagai berikut. 1. Cerita rakyat. Jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Jadi cerita berjenaka ini fungsinya sebagai penghibur. Contohnya Pak Pandir, Pak Belalang, Lebay Malang. Kemudian mite, cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau dipercaya mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya Putri Tunjung Buwih dan Putri dari Bambu. Jadi mite ini berhubungan dengan yang gaib ya. Jadi cerita yang berhubungan dengan yang hal gaib, bukan horor. Lanjut yang ketiga, fabel. Cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia, seperti kancil, buaya, burung, bangau. Jadi di dalam cerita fabel ini hewan-hewan itu bisa bercakap-cakap seperti layaknya manusia, itu namanya fabel. Kemudian legenda, cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya Tangkuban Perahu, Malin Kundang. Ini ya paling ngetren, Malin Kundang. Lanjut lagi ke saga, cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan ya. Ini yang paling ngetren ini ya, contohnya Lutung Kasarung. Yang kedua, cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Namanya juga cerpen, berarti cerita pendek. Contoh cerpen anak muda zaman sekarang ya, dibaca langsung selesai. Terus ini novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Ini ceritanya panjang sampai sak buku. Itu namanya novel ya, yang menceritakan tentang seseorang. Lanjut aja kita ke bawahnya. Ini ya. Nah, Edo dan teman-teman sering bersepeda ketika pulang sekolah mengendarai sepeda. Kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lebih lambat. Sebaliknya, Edo menambah kekuatan, Edo menambah gaya, sehingga geraknya pun semakin cepat. Jadi dari teks ini, dari percobaan yang dilakukan oleh Edo, ini ada hubungan antara gaya dan juga kecepatan. Semakin berbanding lurus ya, jadi semakin besar gaya maka akan semakin cepat. Semakin lambat gaya, maka geraknya pun akan semakin lambat.
ini ada percobaan, silahkan nanti dicoba di rumah mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Ini ada tarikan, ada dorongan, dan lain sebagainya. Selesai ke pembelajaran 2, besok akan kita lanjutkan ke pembelajaran yang ketiga. Oke, gitu aja teman-teman semuanya, selamat belajar, semoga kita semuanya selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.